Iya, sudah. Nggak terasa ya. Iya. Terasa ya. Banyak nambah ilmu tadi ya, insight ngobrol bareng Pak Safi'i dan Pak Haris. Nggak terasa. Baik, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah sampai hadir bersama kami di BPS Provinsi Sumatera Utara pada pagi hari ini. Apa kabar nih Bapak-Bapak? Ya, baik, sehat. Ya, baik. Dengan Bu apa? Yosetin, Pak. Bu? Yosetin. Bu Josephine. Ya, Pagi. kenalan dulu ya, benar. Hostnya. Iya, sayang, benar-benar Pak. Ya, jadi kami berdua ini adalah MC Podcast Paskali Bakro nih Bapak-Bapak. Mau sedikit tanya-tanya nih mungkin ya Pak, karena kita juga sekalian live YouTube nih ya juga ya, direkam juga nanti nih Pak. Di YouTube kita juga sudah ada YouTube kita ya, namanya Podcast Paskali Bakro. Itu kita saja Boleh, kita isi tanya-tanya dia. Enggak, sebentar. Ini pemirsanya apa panggilannya? Kawan. Kawan Podcast Paskali Bakro, kawan aja nih, Pak. Kawan. Oh, kawan. Iya. Oh. Betul, Pak. Mana tahu entah lay apa kan? Lay BPS kawan. Kawan, ya. Kawan. Oke, baik Pak, boleh tanya nih Pak. Menurut Bapak, satu kata dong Pak, buat BPS Provinsi Sumatera Utara, satu kata aja nih Pak. Boleh masing-masing, Pak. Kira-kira BPS Provinsi Sumatera Utara itu seperti apa menurut Pak? Ya, silakan BPS Pak. Sumatera mantap. Mantap. Silakan dari Pak Haris, Pak. Iya, BPS itu data teruji dan menjadi dengan value masyarakat Indonesia. Luar biasa sekali. Banyak tadi katanya ya, nggak apa-apa juga ya. Semangat Bapak tadi ya. Oke, baik Pak. Mungkin tadi itu pertanyaan pemanasan nih masih Pak. Iya, betul. Ini sedikit lebih ke materi nih Ajis. Boleh silakan Ajis. Ya, mau soal informasi gitu ya, Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kan publik itu berhak ya Pak, memiliki atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara. Kira-kira boleh dong Pak dijelaskan ruang lingkup informasi seperti apa sih yang menjadi hak untuk publik yang bisa diakses oleh publik gitu Pak. Menurut Komisi Informasi boleh Pak dijelaskan soal cerita? Boleh dari Pak Haris Oh, iya, atau Pak baik. Sofi, silakan. Terima kasih Sultan Najis. Iya, jadi saya Sultan ini. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini ada Pak Asin, dan Pak Rahman, Sekretaris, ada Pak Jeffrey, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya mohon maaf. Bicara soal keterbukaan informasi publik, saya kira juga tidak semuanya orang memahami jangka masyarakat. Barang publik yang ada juga masih minim cara berpikirnya atau belum memahaminya bagaimana Undang-Undang 14 tahun 2008. 2008 sekarang 2005 ini Sultan. Betul. Tapi apa yang terjadi? 17 tahun. Itu apa yang tidak tahu. Bahkan tadi sebagian sudah sampaikan, ada beberapa publik kabupaten kota yang memang tidak mau melaksanakan keterbukaan. Nah, saya nggak tahu apakah daerah itu memang miskin soal pengaturan undang-undang atau bagaimana, kita nggak tahu. Nah, saya berharap dari YouTube ini nanti kepala daerah masing-masing yang belum atau yang tidak informatif itu mereka bisa memahami
dipahami kembali begitu. Apa sih makna Undang-Undang 14 itu? Apa sih pentingnya gitu kan? Seolah-olah kan ya kalau kita pakai simbol ya, kalau kita bersih untuk apa kita risih? Kan persoalan itu, sehingga daerah-daerah ini mulai menanamkan bagaimana masyarakat dapat mengakses sumber informasi juga di lingkungan sekretariat Pemprov. Jadi betapa pentingnya Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik ini. Itu dia sebagai pengantar awal. Baik, terima kasih Pak Haris. Untuk Pak Safi ada tambahan? Ada yang mau ditambahkan? Yang mau ditambahkan? Iya, jadi terkait ruang lingkup keterbukaan informasi itu, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu sudah menjelaskan dengan tegas bahwa setiap informasi publik itu wajib dibuka. Nah, dan seluruh, ini terkait BPS ya, seluruh data yang dihasilkan atau yang diproduk oleh BPS atau yang sudah dimasukkan ke dalam website BPS itu merupakan informasi publik. Oke. Dan seluruh masyarakat itu boleh mengaksesnya. Ini kelebihan BPS itu. Sehingga tadi dibilang Pak Hasim bahwa data tunggal. Nah, memang selama ini negara kita kan tidak memiliki data tunggal. Hanya baru beberapa tahun ini saja. Kenapa? Karena tidak saja ya, KTP, SIM, apalagi itu berbeda-beda. Nah, kalau sudah ada data tunggal nanti, ini masih ekonomi ya Pak Hasim. Kita berharap data tunggal itu seluruhnya gitu. Jadi ketika diklik nik, dia nyambung ke NPWP, nyambung ke SIM, nyambung ke seluruh. Sehingga apa? Sehingga tidak ada potensi untuk menyalahgunakan data. Itu dalam konteks BPS. Nah, seperti kata ketua kami tadi bahwa ternyata sejak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu diundangkan tahun 2008 sampai sekarang tahun 2005, 17 tahun, masih banyak ternyata badan publik yang nggak memahami, ya, memahami tentang apa itu keterbukaan informasi publik. Ya, baru-baru ini kita melihat sidang di Komisi Informasi Publik di Jakarta. Bayangkan setingkat UGM saja masih lalai dalam mencantumkan surat PPI-nya. Nah, begitu ya. Bagaimana pula dengan lembaga-lembaga yang lain? Nah, beginilah ironisnya ketika Undang-Undang Keterbukaan Publik ini tidak tersampaikan secara baik kepada badan publik. Kami berharap bahwa seluruh badan publik yang ada di Indonesia, khusus Sumatera Utara, bisa memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Kami juga masih mengalami kelemahan bahwa kami belum bisa memonet ya BPS kabupaten kota. Padahal tadi kata Pak Rahmat sudah disosialisasikan bahwa kabupaten kota diharapkan juga ikut dimonet supaya ada penilaian terkait keterbukaan informasi. Ini Oke, baik, luar biasa. Berarti seluruh informasi dari penyelenggara negara itu wajib disampaikan tadi ya, benar ya Pak, di PPID-nya. Kalau dari proses sengketa nanti Pak Seki bisa menambahkan. Tapi kemarin ada juga surat saya terima, tapi yang tembusan. Mereka meminta bagaimana data lingkungan yang ada ini pasca banjirin semuanya. Misalnya di Tamsel, di Kapten, di Tatu. Bagaimana hutan itu bisa gundul segala macam. Itu mereka menembuskan surat dari kita. Mereka meminta informasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam proses program informasi oleh masyarakat itu ada tahapan-tahapannya. Tentu ada waktu-waktunya. Nah, mereka masih bermohon waktu untuk yang 10 hari itu prosesnya. Setelah 10 hari nanti barang bukti itu menjawab atau tidak. Kalau mereka tidak menjawab, berarti ada waktu 7 hari. 7 hari itu adalah pemohon informasi atau masyarakat maju keberatan dia. Jadi sudah 7 hari waktunya. Tapi dalam 7 hari itu mereka tidak jawab juga keberatan itu kan. Tapi ada waktu sampai 30 hari kepada badan publik untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sebagai pemohon informasi. Kalau sudah 47 hari total seluruhnya
tidak dipenuhi, tidak menjawab sama sekali, maka bisa dilakukan sengketa informasi. Nah, kita menunggu sengketa informasi itu dari mereka-mereka, ya ada dari LSM, ada perorangan. Ini yang perlu ya dipahami oleh publik. Karena memang publik menganggap mereka juga ngirim surat kemarin itu menanyakan, Pak, gimana informasi ini? Ya, bukan tugas kita. Tugas kita itu adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi. Bukan kami harus menjawab ya kan informasi, kecuali dia bertanya kondisi informasi itu berapa duitnya. Nah, kita jawab. Nah, sekarang terbuka, YouTube tidak buka 1,9 M. Nah, apa gajinya berapa? Kita tanya, ya terbuka, gitu kan? Tapi kalau menyangkut KTP Pak Aris nggak saya buka, gitu kan? Nah, itu. Itu pribadi, itu pasal 17. Itu dia kan, Bu Yosodi. Ada yang tambahan Pak? Terima kasih. Ini terkait apa ya, permohonan informasi. Tadi kami sudah berbincang dengan Pak Asim dan Pak Rahmat bahwa bagaimana kalau BPS itu ketika ada masyarakat memohon informasi itu langsung ke PPID-nya. Kenapa? Karena konsekuensi dari permohonan informasi itu nanti adalah bersengketa di Komisi Informasi. Nah, dalam penyelesaian sengketa informasi itu ada legal formil yang harus dipenuhi oleh pemohon. Misalnya apa? Kalau secara pribadi dia harus menampilkan fotokopi KTP-nya dan surat yang ditujukan itu kepada PPID. Tidak boleh langsung kepada kepala BPS. Nah, jadi tadi kita minta bagaimana PPID di BPS ini ketika ada masyarakat yang mohon informasi memenuhi legal formil ketika nanti bersengketa. Kenapa? Karena nanti kalau dia tidak memenuhi legal ini, dia permohonan bisa ditolak dan si masyarakat akan mengulang lagi permohonan itu dan butuh waktu. Jadi kita meminta kepada PPID tidak jadi BPS, kepada badan publik agar ketika menerima informasi menerima permohonan informasi dari masyarakat itu harus memenuhi legal formal untuk bersengketa. Kenapa? Karena kalau nanti misalnya masyarakat atau si pemohon informasi merasa keberatan dengan informasi yang diberikan oleh badan publik, dia boleh mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dengan persyaratan yang sudah ada. Tapi kalau persyaratannya itu nanti tidak memenuhi, maka nanti majelis atau Komisi Informasi boleh menolak permohonan sengketanya, sehingga kalau menolak itu dia harus mengulangi lagi. Nah, kalau mengulangi lagi butuhkan waktu lagi yang cukup panjang. Jadi kita berharap kepada kawan-kawan di PPID Badan Publik khususnya di BPS agar supaya mengedukasi masyarakat pemohon untuk ketika memohon informasi harus memenuhi legal form yang harus disyaratkan dalam bentuk sengketa. Ya, dan masyarakat juga harus memahami bahwa kalau terjadi sengketa informasi itu bukan badan publiknya yang harus diadili, dia mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Jadi Komisi Informasi itu nanti dalam putusannya adalah mengabulkan atau menolak permohonan dari pemohon terkait dokumen yang diminta. Ya, jadi perlu kami tegaskan tadi disampaikan oleh Ketua, ada prosedur yang harus dipenuhi dalam bersengketa itu. Pertama adalah dia mengajukan kepada PPID Badan Publik. Itu ada waktu yang diberikan kepada Badan Publik untuk menyiapkan dokumen yang diminta oleh masyarakat 10 hari plus 7 hari kerja. Kalau dalam kurun waktu 10 hari belum didapatkan dokumen yang diminta oleh masyarakat, maka PPID boleh berkomunikasi dengan pemohon minta tambahan waktu 7 hari. Nah, kalau 7 hari itu sudah didapat dokumennya, maka diberikan kepada si pemohon. Kalau si pemohon sudah merasa cukup, puas, sudah selesai. Tapi kalau si pemohon merasa dokumen yang diminta itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, maka dia boleh mengajukan keberatan. Keberatan itu ditujukan kepada atasan PPID. Kalau di BPS itu atasannya berarti kepala BPS atau sesuai dengan aturan internal badan publik. Ya, jadi setiap badan publik itu berbeda-beda, PPI dan PPID. Nah, atasan PPID ini diberikan waktu 30 hari waktu kerja untuk menyiapkan dokumen keberatan kepada masyarakat. Kalau dalam kurun waktu sebelum 30 hari kerja itu atasan PPID sudah mendapatkan dokumen itu, maka
dokumen itu diberikan kepada si pemohon. Kalau si pemohon sudah merasa puas dengan dokumen itu, maka selesai. Tapi kalau si pemohon merasa tidak puas, maka si pemohon boleh melakukan sengketa informasi ke komisi informasi. Ya, nah itu prosedurnya. Nah kita melihat juga barang pabrik ini atasan PP-nya di mana? Apakah ada di Medan atau di Jakarta? Tadi kalau kita sudah diskusi tadi dengan PPI Bang Jepri dengan Pak Rahmat bahwa atasan PPI di BPI Sumut ada di Sumut, ya. Jadi sengketa itu berarti Sumatera Utara. Tapi ada beberapa instansi vertikal yang atasan PPI-nya itu Jakarta. Jadi kalau ada masyarakat yang bersengketa, dia harus bersidang ke Komisi Informasi Pusat Jakarta. Ya, contoh misalnya BWS, Badan Wilayah Sumatera Utara, itu ternyata atasan PPI-nya di Jakarta. Tapi waktu bersengketa, mereka waktu menerima permohonan masyarakat dan keberatan, mereka tidak menyebutkan bahwa atasan PPI-nya di Jakarta. Sehingga kita menyidangkan sengketa itu. Nah, ketika persidangan dimulai, ya kan, maka baru ketahuan ternyata yang berhak menyidangkan itu adalah Komisi Pusat. Nah, kami karena itu kewenangan kami menganggap ada wilayahnya di Sumatera Utara, kami sidangkan saja karena sudah terregistrasi bersengketa. Ya, tapi ini kan nanti berdampak kepada proses selanjutnya, begitu. Kalau ada keberatan, ya kan, sampai sidangan itu kami alami waktu itu proses sengketa informasi terkait proyek di BWS itu sampai kasasi prosesnya. Ya, artinya sampai bersidang di Mahkamah Agung, ya, sengketa ini. Jadi kami berharap agar Badan Pabrik itu memastikan dulu atasan PP ini di mana, apakah di Medan ini atau di Jakarta. Kalau di Jakarta, maka jawablah bahwa nanti kepada si pemohon bersidangnya akan di Jakarta, tidak di Sumatera Utara. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena nanti akan menyusahkan si masyarakat sebagai pemohon juga kan. Dia harus bersidang di Jakarta, ongkosnya lagi di pesawat, ya kan? Terlalu banyak dia makan anggaran, ya. Jadi ini tadi yang ingin kami tambahkan terkait proses sengketa informasi. Kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk tahun 2025 ini sengketa yang sudah terregistrasi yang sudah kita selesaikan itu ada 84 sengketa selama tahun 2025. Ya. Ada 3 lagi sengketa yang nanti yang terregistrasi 2005 mungkin akan kita sidangkan tahun 2026. Karena mungkin ini kan akan masuk waktu libur ya. Kita nanti memproses tahun 2006. Itu mungkin. Oke, luar biasa sekali nih ya jadinya terkait paparan informasi. Mungkin boleh dong Pak Arif dan Pak Safi kami boleh diceritakan Saya tambahkan Oke, baik Pak. Kalau soal pasca banjir saya dulu kan dampak perekonomian nanti kan sangat sangat begitu berarti ketika data statistik itu tampil. Ya. Saya mau menambah sedikit ya. Kan mungkin muncul perdebatan, memang tidak ada kaitan dengan mungkin BPPS. Tapi saya punya pengalaman bagaimana perdebatan ya ini agak mundur ke belakang ya Pak Sultan. Dan memang yang namanya Tobacco Bestari itu dulu namanya PT Utama. Itu kan dulu perdebatan pohon pinus diganti dengan pohon eukaliptus. Pohon ini yang menjadi dianggap itu pertentangan. Ya. Masyarakat Batak itu menolak. Kenapa? Serapan daya air itu kan berbeda dengan pinus. Kalau dia sebagai hutan industri, eukaliptus itu 10 tahun masalah sudah bisa panen. Tapi kalau pinus itu bisa 50-100 tahun dan itu yang habis. Jadi kapan itu bisa pulih? Ini sudah bisa pulih menurut saya. Secara kasat mata Bapak Ibu bisa lihat kalau rapat di luar indah. Dan dua itu masuk ke dalam. Apalagi daerah pinggir daerah sungai air Naui ke dalam itu nggak ada. Sama dengan Kaci Agara. Agara itu luarnya bagus. Gitu. Ke dalam kalau kami belum lihatnya itu bisa lihat di pesawat. Harus Pak. Nah itu oleh siapa? Illegal logging. Sebenarnya pemerintah harus sudah tegas. Tidak bisa main lagi untuk pelaku-pelaku memang terbukti nanti mereka melakukan ya kan pelanggaran aturan hukum harus jelas sudah sewajarnya karena memang ini masalah hutan tidak main-main. Nah ini tadi kalau website dari Dinas Kehutanan misalnya Sumatera Utara mereka harus menjelaskan
apa baik buruknya Kontinus itu begini, poin itu begini. Mereka sampaikan kembali. Karena peristiwa, ya, Kontinus tahun 83 itu udah ribet dulu. Para ahli sudah berpandangan. Bahkan satu negara menolak produk dari kertas, ya. Produk kertas dari PT Indonesia tolak. Nah, ini dampak ekonominya gimana? Kepada Indonesia kan? Itu masalah saya negara Swiss, Swedia. Itu menolak, saya ingat betul. Karena saya waktu itu di Tribun Modalito itu kan riset dulu. Kita ke sana. Bahkan tingkat airnya, ini kan perlu kan? Jadi tidak siapa yang mengawasi tingkat airnya perlu. Airnya coklat, bau, ya kan? Lalu itu polusi. Nah ini kenapa saya lihat kok di website itu nggak ada gitu? Apakah memang tidak tahu atau ada pembiaran misalnya? Ya kan makanya gubernur marah kemarin itu. Gubernur perintahkan harus, saudara. Ya betul-betul gubernur kita ini semangat dia untuk memperbaiki, ya kan, kinerja yang lalu dianggapnya ini, oh ini gimana gitu kan? Jadi Pak Bobi kita beri penghargaan juga memberikan rekomendasi kalau nggak salah saya kemarin supaya itu dalam perusahaan itu supaya betul-betul dicek atau diaudit namanya, ya kan? Jadi kita dukung program Pak Gubernur itu. Jadi jelas kalau saya memang dulu karena kita dari jurnalis, pasti di jurnalis, ya kita melihat bagaimana sebenarnya perdebatan antara pohon pinus dan pohon eukaliptus. Ya, itu menjadi persoalan. Apakah sekarang mesti dibuka kembali? Saya kira pemerintah Indonesia harus membuka kembali. Apakah perlu nggak pohon eukaliptus untuk pabrik kertas? Karena tidak hanya di Sumatera Utara, ya di Riau ada PT Kiani misalnya. Itu kertas juga kertas. Jadi apa namanya bubur kertas itu berbahaya, sangat berbahaya kan? Tapi kenapa? Nah, saya nggak tahu apakah di BPS bisa nggak menampilkan satu riset sebenarnya tentang kajian apa? Saya nggak tahu persis. Ya mungkin Pak Asim dengan SAT dengan para bidang ya mungkin bisa nggak mengolah kembali. Jadi tidak ada sensus soal dampak ekonomi, tapi lingkungan juga dampak lingkungan bagaimana sebenarnya. Nah itu apa bisa nggak survei bisa? Saya nggak tahu. Itu soal itu ya. Itu dia nanti Pak Asim dengan Bapak sekalian bagaimana berada. Itu tambahan Bapak Sultan. Jadi ini bukan masuk aja, tapi memang ini penting ada kaitannya dengan informasi yang terbuka. Itu terbuka, nggak boleh ditutupi. Macam batang toru, batang apa? Ada emas, ada ribut orang kan? Itu waktu pas saya pulang dari batang toru pernah baca ada itu, merebut itu, ya kan? Emas itu oleh masyarakat itu direbut itu, digali habis, ya kan? Bahkan ada korban, ada yang mati pun ada. Itu dia. Jadi ini sebenarnya serius sebenarnya, nggak usah lagi main-main. Kalau kita mau memperbaiki ya, makanya program gubernur harus kita dukung semuanya gitu. Itu dia Pak Sultan Haris. Terima kasih banyak. Tadi saya kasih informasi terkait tadi ya dampak dari informasi publik yang mungkin kurang baik gitu ya Pak. Mungkin boleh dong Pak Haris dan Pak Safi kami kalau cerita mungkin diceritakan kan tadi cerita dari Pak Haris dan Pak Safi itu sangat banyak mengalami sengketa informasi gitu. Selama bekerja di Komisi Informasi atau apa sih kira-kira tantangan terbesar gitu menjadi seorang komisioner atau selagi Komisi Informasi seperti itu Pak? Boleh diceritakan Pak Safi? Ya, baik. Sebelum saya menceritakan, saya ingin menyampaikan proses sengketa sengketa di Komisi Informasi itu. Jadi kalau kita memaknai di pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, yang dimaksud dengan sengketa informasi publik itu adalah sengketa antara masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi dengan badan publik ya sebagai pemilik informasi ya. Nah, ketika terjadi sengketa itu, maka di Komisi Informasi ada dua hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa informasi itu. Pertama, melalui mediasi ya. Mediasi ini adalah upaya penyelesaian sengketa informasi di luar adjudikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti kalau jalan-jalan ke Komisi Informasi ini Pak Rahmat dan Pak udah pernah, itu ada ruang sidang. Nah, jadi ketika ada sengketa, maka Komisi Informasi pertama menyelesaikan melalui mediasi. Ya. Apabila mediasi tidak berhasil, maka dilakukan adjudikasi. Nah, di mediasi itu nanti dipandu oleh seorang mediator yang berasal dari komisioner. Nah, ya, dari kedua belah pihak akan dimediasi oleh seorang mediator. Kalau di mediasi tidak berhasil, maka masuk kepada proses adjudikasi. Adjudikasi ini adalah bersifat memaksa. Kenapa? Karena dia berdasarkan keputusan dari majelis komisioner.
Nah, jadi keputusannya itu apa? Ada dua, ada mengabulkan, ada menolak. Nah, jadi mengabulkan itu adalah mengabulkan permohonan pemohon, apakah itu seluruhnya atau sebagian. Ya, apa yang dimohonkan adalah dokumen yang diminta oleh pemohon. Jadi biasanya kalau pemohon informasi itu dia meminta dokumen, bukan cakap-cakap, ya kan? Bukan omon-omon, ya kan? Bukan kombur-kombur kata orang Medan kan? Jadi yang diminta itu adalah dokumen. Nah, jadi ketika putusan itu mengabulkan, itu ada dua itu, sebagian atau seluruhnya. Itulah keputusan dari Komisi Informasi. Yang kedua keputusan adalah menolak sebagian dan menolak seluruhnya. Nah, selanjutnya, apakah putusan Komisi Informasi itu final and binding? Tidak. Putusan Komisi Informasi itu boleh lagi diajukan keberatan. Ya, keberatan itu kemana? Ke pengadilan setempat. Apa misalnya petun? Ya, banyak itu putusan kita yang dikeberatkan di petun. Kemarin kita ada, tadi saya katakan BWS itu sampai kasasi ya di Mahkamah Agung. Jadi putusan Komisi Informasi itu tidak final dan binding. Ya, jadi bisa banding atau kalau istilah kita di keberatan dari pihak pemohon atau termohon. Itu runtutan dari proses sengketa. Nah, bagaimana pengalaman kita? Wah, pengalaman kita ini ada pahit dan manis. Kalau pahitnya, kita pernah didemo oleh LSM, pemantau keuangan negara. Ya, tahun 2023 kita itu didemo. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa putusan kita itu tidak menguntungkan mereka. Ya, kenapa tidak menguntungkan? Karena kita memutuskan tidak seluruhnya. Itu dia. Apalagi kita pernah hampir lempar-lemparan kursi di ruang sidang. Ya, kenapa? Karena ada pihak yang tidak tidak diuntungkan oleh putusan itu. Ya kan, hampir ya seperti ruang sidang lainnya. Ya di pengadilan, kalau kita pernah lihat kan, jaksa dilempar pakai ini. Tapi kami di Komisi Informasi waktu itu tidak sampai, hanya sekedar pertengkaran saja. Nah, manisnya apa? Ya manisnya, ya kita bisa mengawal keterbukaan informasi ini, kepentingan masyarakat yang kita bela. Ya, contohnya apa? Kita pernah menyidangkan bagaimana masyarakat yang ingin mendapatkan status tanah mereka. Ya, jadi ada tanah itu mereka minta cerita bagaimana ini dia mendapat informasi tanah itu milik orang tuanya gitu. Tapi BPN menyatakan itu tidak bisa diberikan karena tidak memiliki nomor nomor sertifikat segala macam. Nah, ini yang menjadi suatu karena kita melihat bahwa tanah ini banyak polemiknya ya banyak nanti misalnya ini 20 tahun dikuasai si A, tiba-tiba datang pemilik yang lain gitu. Nah, ini salah satu kepuasan batin bagi saya pribadi lah ya, bagaimana bisa ikut membantu beban masyarakat membuka itu. Kita pemerintah itu membuka siapa sih sebenarnya yang punya tanah itu, dari mana jalan ceritanya. Nah, ini penting. Kenapa ini harus ditutupi gitu? Nah, hal-hal seperti ini yang harus dimengerti oleh badan publik sehingga masyarakat itu tidak bingung dia mencari bagaimana sumber informasi ya. Nah, satu lagi saya ingin mengingatkan bahwa sudah ada program wali data. Wali data itu adalah seluruh badan publik penghasil produsen informasi publik menginformasikan datanya dan masuk ke website wali data. Satu data ya, kalau di Sumatera Utara ada Pasada kan, itu dikelola oleh BPS. Kalau dulu Kominfo itu Sadaina. Nah, karena tidak bisa dia. Nah, ini baik saya kira. Bagaimana? Kenapa? Karena ini memudahkan masyarakat untuk mencari data. Dia tidak perlu lagi ke masing-masing OPD. Dia cukup mengklik aja oleh data. Misalnya dia mau klik untuk dinas apa? Dinas sosial, dinas pendidikan. Nah, ini perlu supaya ini diaktifkan, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi.
Jadi gitulah kisah-kisah kita apa Baik, panjang tadi ya ternyata ini kisah-kisahnya KIP. Ini Jis, sekarang mau ngomong soal informasi nih Pak. Ngomong soal informasi, mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya. Iya, udah mau jam makan siang juga. Iya baik, jadi ngomong-ngomong soal informasi nih Pak, sekarang kan salah satu program nasional yang sering diunggulkan itu oleh pemerintah adalah program MBG. Maka bergizi gratis. Iya benar. Kalau dari Komisi Informasi, Pak, apa sih yang menjadi peran Komisi Informasi untuk menjaga informasi ya seputar MBG ini tetap akurat dan valid gitu di tengah-tengah media sosial yang sedikit-sedikit viral, Pak? Boleh silakan Bapak-bapak. Boleh dari Pak Hani? Iya, kan ini program pemerintah sudah dukung ya, yang MBG. Tetapi implementasi MBG itu ada SPG. Nah, saya nggak tahu persis apakah mereka-mereka ini gini kan, yang namanya pada publik, ya kan, itu disebutkan bahwasannya itu anggaran APBN, APBD. Kemudian lembaga-lembaga di luar itu menerima bantuan, sumbangan, dapat dia sebagai dana publik. Nah sekarang MBG ini tentu bentuknya apa? Apakah yayasan, PT atau apa misalnya? Nah kalau mereka sudah bantu pemerintah, mereka harus buka, mereka harus ada websitenya, itu wajib untuk bisa mengawasi bagaimana jalannya program MBG itu kepada publik. Ya kan? Nah kita kan nggak tahu berapa banyak Sumatera Utara yang punya pasti, berapa banyak nggak MBG itu dengan Sumatera Utara. Mereka punya website masing-masing di tempat mereka. Supaya apa? Kita pengen tahu sebenarnya ketika misalnya satu sekolah SD keracunan misalnya. Ini kan kita nggak tahu karena memang tadi itu. Jadi mereka harus mempersiapkan website data bahwasanya misalnya di daerah ini apa namanya Jalan Serama ini desa apa misalnya berapa data-datanya, ya kan? Bagaimana mengcovernya, bagaimana nanti jangkauannya itu dari desa ini ke desa ini, bagaimana pembagian distribusinya. Nah ini apa namanya tata kelolanya atau mekanismenya, bagaimana itu distribusinya itu kan dari masing-masing kan kayaknya nggak ada itu saya lihat ya, saya nggak tahu persis yang begitu, ya kan? Nah, saya nggak tahu mungkin kan ada keluar dari kelurahan misalnya, tapi kan mereka harus buat kalau kelurahan misalnya, ya mereka harus ada website. Makanya kemarin waktu kami teman-teman ke wali kota itu perlu website dari masing-masing dinas, ya kan? Sampai ke tingkat kelurahan supaya kita tahu begitu ada MBG di daerah kelurahan ini macet, ya kan? Kenapa macet? Karena uang belum turun. Karena saya dengar pulang juga, waduh ini uang panjang duluan ini, modal duluan katanya kan? Itu belum dapat duitnya. Ada juga itu suara-suara kan? Nah ini kan penting juga. Nah bagaimana anggaran itu Sumatera Utara? Berapa MBG itu? Berapa SPG? Dan berapa anggaran? Bagaimana realisasinya? Ada nggak stok? Seperti kemarin di Tapanuli, saya lupa, Tapanuli Utara di mana kemarin? Kalau Sanggul kemana ya? Ada keracunan juga itu kan? Hampir 100 anak sekolah SD. Nah itu tadi kan harus terbuka gitu. Nah ini kan belum apa namanya, belum mereka laksanakan secara sepenuhnya. Dia tanggung jawab kita sebenarnya bagaimana itu. Nah nanti mungkin BPS masih bisa mungkin mengelola atau tata kelola datanya, ya kan? Bagaimana MBG ya? Kita nggak tahu persis soal tarif berapa ini pasti, ya kan? Paling tidak itu supaya tahu. Saya terus terang saya buka nggak ada Pak data itu Pak. Dan saya bingung cari datanya kemana. Website DP Medan nggak ada. Berapa MBG berarti nggak ada saya tanya. Pemprov belum nampak. Jadi penting itu kan, makanya apa namanya Pemprov dan tim Komida udah bisa mulai menggunakan websitenya MBG itu, wilayah mana gitu kan, ya tahu distribusinya gitu, itu dia. Ya. Saya kira itu mungkin ya kalau soal pengalaman sama Pak Sabi biasa namanya kan kita saudara itu hal yang biasa buat tantangan, ya kan yang penting kita jangan sampai terjadi ada kriminal itu yang tidak ada. Tapi jangan lupa sekarang belum ada kita orang merasa sampai bulan. Tapi ya salah cuak-cuak kan, dan cuak-cuaknya ini kan tahu lah kan LSM ada juga LSM cuak-cuak rupanya belakang kan nggak kebagian juga, mungkin juga gitu kan di terornya kita gitu kan supaya kita patuh dengan apa mereka ya kan, ya kita kan ya kan kita bertahan dengan norma hukum yang berlaku, tidak bisa juga kita semena-mena dan memberikan sebuah putusan itu soal pengalaman biasa.
ya tantangan semua komisioner ya soal pahit manis ya kan, soal manisnya harus janjian dengan duit, nah itu pasti manis ya Pak Azib kan. Kalau di TPP kita dapat tukinnya tambah, ini dipotong nggak Pak tukinnya? Oh tambah aman, mana tahu Pak, karena walaupun kota dikurangi Pak 10%, nah itu kan berpengaruh Pak kan. Nah itu perlu nih Pak, desain ekonominya Pak, bagaimana ya kan kinerja kabupaten kota setelah TPP dipotong 10%, perlu nggak Pak? Perlu saya kita, bagaimana keseluruhan mereka bekerja, penting Pak, ya kan? Nah kalau kementerian mungkin beda lagi kan, kalau kabupaten kota pada aduh Pak dipotong 10%. Aku mau gini sekarang Pak, jadi perlu survei itu Pak, bagaimana sebenarnya kinerja mereka, apakah menurun atau meningkat? Ada juga sama aja Pak, gini begini, padahal walaupun dari potong, ya kinerja daerah juga ada yang benar juga kan? Itu. Saya kira itu karena waktu udah efek juga. Iya sudah. Terasa ya, banyak insight ilmu yang sudah disampaikan. Ngobrol bareng Pak Safi'i dan Pak Haris. Nggak terasa udah hampir setengah jam ya. Betul. Tadi juga mungkin sebelum ditutup ya Pak, tadi Pak Haris kan sempat nyebut sensus ekonomi gitu ya Pak. Iya. Jadi betul bahwa tahun depan 2026 BPS seluruh Indonesia akan melaksanakan sensus ekonomi gitu ya untuk semua pelaku usaha selain pertanian seperti itu Pak. Jadi nanti mungkin kami juga mohon kolaborasinya dan dukungannya Pak terkait sensus ekonomi 2026 khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ya, khusus pakai baju. Betul, menyalahi Pak. sensus oranye. Iya. Iya, gitu deh. Jadi sekian dulu Bapak Ibu ngobrol-ngobrol dengan Pak Haris dan Pak Safi'i. Ya, jangan lupa follow, Like dan subscribe YouTube podcast Pas Kaliba Pro. Kita ada ini Pak, ada jargon di mana Pak? oh iya, Podcast Pas Kaliba Pro gitu Pak. Pas Kaliba Pro. Ya, Pak, boleh. Ya. Oke, kita sama-sama ya Pak. Pas Kaliba. 1, 2, 3 podcast Pas Kaliba Pro. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Sampai cerita di podcast.